datang di hadapan Tuhan, kita mau merendahkan diri kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sebelumnya saya mengajak untuk kita semua bersaat teduh ini, berterima kasih dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa, saat ini Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami memiliki kerinduan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memberi penyembahan kami Tuhan yang terbaik. Dan terima kasih Tuhan, Kau melayakan kami untuk bisa datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni setiap pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berjumpa, kami ingin bertemu dengan Engkau. Dan kami ingin tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tuhan, jamahlah setiap pribadi kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu ada saat ini menjamah setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Dan kami siap untuk menyembah dan memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
segala hormat dan pengagungan kami di hadapan Engkau yang bertahta di surga dan di bumi. Kami ingin lebih lagi Tuhan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Karena Kau Raja, segala Raja, nama-Mu besar dan termulia Tuhan. Kami rindu alam semesta juga Tuhan melukiskan kebesaran Tuhan, menyanyikan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan disembah.
Tetapi saat ini kita mau bersatu hati supaya alam semesta juga bisa memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kita adalah anak raja di atas segala raja. Bukan hanya sekedar raja, tetapi dia di atas segala raja. Dia yang bertahta di surga dan di bumi. Saat ini kita mau bersatu hati supaya kemuliaan Tuhan juga dinyatakan bagi bangsa ini. Lawatan Tuhan menjamah setiap hati dari setiap orang-orang yang ada di bangsa ini. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Kita mau berdoa untuk pemerintahan yang baru. Kita mau berdoa untuk pemimpin kita yang baru. Supaya Tuhan juga memberikan hikmat, kebijaksanaan. Dan kita juga rindu bangsa Indonesia juga dimenangkan. Dan mereka bisa mengaku dengan lidah mereka bahwa Dialah Juru Selamat. Untuk pokok doa yang pertama, saya minta untuk Ibu Setiadi berdoa. Dan untuk pokok doa yang kedua, kita juga akan berdoa untuk Natal. Bukan hanya sekedar perayaan pesta pora, tetapi biarlah Natal membawa damai, sukacita, dan Yesus lahir di dalam hati dan hidup kita. Dan setiap para undangan yang belum mengenal Kristus, mereka juga bisa mengaku, memuji, mendengar bahwa Sang Juru Selamat telah lahir. Untuk pokok doa yang kedua, saya minta Ibu Esti berdoa. Ibu Setiadi berdoa. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami naikkan kepada Hadirat Bapa yang penuh kasih. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami sampai saat ini. Kami ada sebagaimana ada, semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami tanah negeri Indonesia yang subur makmur. Kami mengucap syukur ada berbagai macam ragam di dalam negara Indonesia kami ini, Pak. Semua itu juga karena anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami mengucap syukur sudah terjadi pemerintahan yang baru. Sebab itu kelanjutan kami serahkan kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya lawatan Tuhan atas bangsa kami, pengampunan Tuhan atas bangsa dan negara kami ini, Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan damai sejahtera tinggal bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini, Bapa. Juga kami berdoa buat orang-orang yang menduduki kedudukan untuk memerintah bangsa ini. Allah Bapa, di dalam surga kami mohon kiranya hikmat yang daripadamu saja boleh ada pada diri mereka masing-masing ya Tuhan. Terlebih bagi anak-anakmu yang duduk di dalam pemerintahan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi mereka. Kuasa Roh Kudus-Mu boleh memberikan hikmat akal budi kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, tidak mementingkan diri sendiri, tapi biarlah pekerjaan mereka boleh nyata untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju dan berkembang, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan sebentar kami akan mengadakan pilkada. Allah Roh Kudus, kami mohon sekali lagi Tuhan Engkau tolong kami supaya kami boleh memilih pemimpin bagi Kota Malang ini khususnya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga pemimpin kami juga boleh pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kedamaian, keamanan saat pilkada Tuhan kami berdoa kiranya Engkau memberikan perlindungan atas kami, atas bangsa ini ya Bapa, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang penuh damai, penuh toleransi dan saling menghargai Bapa.
kasih Tuhan, Bapa dan Raja surga, pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa kami kepada Tuhan. Saat pagi hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan untuk acara Natal Desember yang akan datang Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap yang ada, baik itu WL, singer, tim musik, tim acara, untuk kelengkapan, untuk konsumsi, untuk keamanan, untuk cuaca, semuanya kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami. Berikan kepada kami kesatuan hati Tuhan. Berikan kepada kami untuk saling merendahkan hati kami Bapa, sehingga kami boleh layak untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rencana kami untuk Natal yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Baik yang mengambil bagian, baik kaum wanita, kaum pria, kaum muda, sampai kepada sekolah minggu. Kami percaya urapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para undangan yang akan hadir, jemaat yang akan hadir Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Kami percaya Engkau akan memberkati kami Tuhan, baik melalui puji-pujian, terlebih melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pada saat itu Tuhan akan memberkati kami, bahkan Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Tuhan juga akan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, apabila kami bersatu hati dengan sungguh dan memohon kepada-Mu, maka Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, inilah Tuhan doa dan syukur kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami Tuhan, tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan menuntut setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan persembahan dengan kasih Kristus. Nanti saudari Miki berdoa untuk persembahan. Selamat kembali. Selamat
bagi Allah Bapa kita. Saat ini kita mau berserah kepada Tuhan, karena Dia adalah Juru Selamat kita. Dia Raja di atas segala raja. Kita adalah anak-anaknya dan kita bersyukur. Seringkali kita merasa ragu akan mujizat, akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa bahwa Tuhan turut hadir menyertai hidup kita. Saat ini kita ingin lebih berserah kepada Tuhan. Kita tidak akan ditinggalkan, karena kita adalah anak-anak spesial, anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak raja. Dan ini juga mengingatkan kepada saya bahwa kehidupan ini harus terus melangkah dan percaya kepada Tuhan, dan untuk lebih berserah pada Sang Raja, karena Dia pemilik hidup kita. Kita doakan lagu Aku Berserah.
penuh kasih dan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau mengasihi kami. Kau masih beri kesempatan buat kami Tuhan untuk memuji muliakan Engkau. Sementara Tuhan, kami akan mendengar sabda firman-Mu. Rinduan kami Tuhan, bila Engkau menasihati kami, Engkau memimpin kami, Engkau menolak kami Tuhan, bila kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kami rindu harapan saja yang ada pada beliau Tuhan, biar kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami menyambut firman Tuhan ini yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Jangan mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan syukur yang menyatakan oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Mari kita berdiri lagi. Indah atau tidak kalau kita hidup dalam kesatuan? Indah ya saudara. Coba bayangkan kalau di Indonesia ini tidak ada persatuan, ada percekcokan, ada peperangan satu dengan yang lain dan lain sebagainya, tidak ada keindahan saudara. Tetapi pagi hari ini kita belajar indahnya hidup bukan karena yang lain, tapi dalam kesatuan kasih. Hidup dalam kesatuan kasih sangat indah. Mari kita buka Mazmur 133. Satu pasal, tetapi hanya beberapa ayat. Mazmur 133. Siapa yang suka membacakan, mari silakan membaca dengan keras. Mari saudara. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut,
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara semua, di Israel sana ada gunung Hermon. Terus kemudian Yerusalem itu seperti Malang sini, dikelilingi oleh bukit-bukit. Tetapi tidak jauh dari bukit-bukit yang ada itu ada gunung Hermon. Bukit-bukit tentu lebih rendah ya, lebih kecil daripada gunung seperti Gunung Semeru. Dan kalau orang-orang di sini, orang-orang di Indonesia ini suka pergi ke Gunung Semeru, kalau pagi di tempat itu akan ada banyak apa, saudara? Banyak embun ya, yang seperti awan menutupi wilayah itu. Dan demikian juga Gunung Hermon. Dari Gunung Hermon yang tinggi itu ada embun, awan pada pagi hari itu, dan tidak hanya tinggal di atas gunung, tetapi turun menuju ke bukit-bukit, ya. Menuju ke bukit-bukit yang ada di sekitarnya, ke Gunung Sion. Di Gunung Sion itu pada masa lalu di sanalah ada bait suci. Dan karena embun yang turun ke atas bukit-bukit itu, maka daerah itu menjadi daerah yang subur. Saudara, bukan hanya itu. Bait suci itu adalah satu tempat di mana Allah mencurahkan berkat-berkatnya. Tetapi berkat-berkatnya datang apabila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Pertama, kita akan belajar hidup dalam kesatuan kasih dari gereja mula-mula. Kita baca Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Kisah Para Rasul 2, silakan membacakan ayat 44 sampai dengan 47. Mari. Tidak ada yang membacakan? Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka disukai semua orang. Semua orang artinya orang di luar kekristenan pada waktu itu. Mereka suka sekali melihat orang-orang Kristen pada waktu itu. Kenapa
saudara? Karena kasih Allah yang hidup di tengah-tengah kehidupan jemaat gereja mula-mula. Walaupun gereja mula-mula itu terdiri dari berbagai macam orang Yahudi dan orang di luar Yahudi yang ikut agama Yahudi, mereka berasal dari berbagai daerah. Kita ingat pada hari Pentakosta itu paling tidak ada sekitar 13 sampai 15 dari 13-15 daerah atau bangsa atau negara di mana mereka telah tinggal di sana, dan mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Pentakosta. Tetapi pada hari itu Roh Kudus dicurahkan di satu rumah, di bilik di atas. Ada 120 murid Tuhan yang sedang bersatu hati, berdoa bersama, dan Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Sehingga orang-orang yang berasal dari berbagai daerah yang datang di bait Allah, mereka mendengar ada satu suara seperti deru angin ribut, sehingga mereka datang mencari tempat itu dan mereka ada di situ. Kemudian mereka mendengar orang-orang di sana, katanya orang Yahudi yang berasal dari daerah situ. Orang-orang di atas itu sedang mabuk. Ngomongnya kok macam-macam, ya. Ngomongnya nggak bisa dimengerti, tidak bisa diketahui. Tetapi orang Yahudi yang dari berbagai daerah itu, ada yang dari Libya, dari Arab, dari Mesopotamia, dari berbagai tempat lain, mengatakan tidak, mereka itu sudah memuji Allah pakai bahasa Arab, kata mereka yang dari Arab, pakai bahasa Mesopotamia, kata mereka yang dari Mesopotamia. Mereka semua mendengar bahwa orang-orang itu memuji Allah dalam bahasa mereka masing-masing. Dan singkat cerita, setelah Petrus berkhotbah, orang-orang itu ada berapa yang bertobat, saudara? Ada berapa? Ada 3.000 orang yang bertobat. Dan mereka menjadi anggota gereja mula-mula. 3.000 orang dengan 120 murid yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka ada di tempat itu. Mereka tidak kembali lagi ke negerinya, ke tempat asal mereka. Mereka berada di situ. Mereka bersama-sama di situ. Karena itu mereka hidup di dalam kasih agape. Mereka yang dari tempat-tempat jauh, tentu segala harta mereka ada di sana. Mereka ke Yerusalem hanya bawa berapa banyak yang diperlukan. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan pada saat itu? Dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya untuk membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu, walaupun mereka seperti ini gambar pizza dalam kotak, ya. Pizza dalam kotak itu kotaknya persegi, tapi pizzanya bulat, saudara. Bukan hanya pizzanya bulat, tetapi pizzanya itu biasa
dipotong-potong menjadi segitiga. Ada juga yang suka memotong-potong menjadi segi empat, ada yang kotak-kotak tetapi yang pinggirnya jadi segitiga dan lain sebagainya. Tetapi pizza itu tetap satu, ada di dalam satu kotak. Mereka punya rasa yang sama. Apa yang ada di dalam pizza itu tidak ada yang mengatakan, ini aku yang hebat, gitu ya. Mari aku yang dinikmati dulu, yang lain kamu yang kecil nanti saja dan lain sebagainya. Tidak ada. Mereka tetap bersatu di sana. Dan itulah yang menyebabkan pizza itu ada satu kesatuan rasa, dan bagi orang-orang yang senang dengan rasa pizza itu adalah sesuatu yang hebat ya. Artinya ada orang-orang yang kadang kalau ini mengumpulkan uangnya untuk satu keluarga bisa pergi ke pizza sana untuk menikmati bersama-sama karena ada rasa yang istimewa ya. Mungkin bagi beberapa orang rasanya kurang istimewa, tetapi bagi banyak orang sebenarnya terasa istimewa sehingga mereka bisa kumpulkan uang untuk bersama-sama menikmati pizza. Tapi saudara, kita seperti dalam satu kotak itu dan ada rasa yang sama yang bisa dinikmati oleh orang lain, yaitu rasa apa saudara? Rasa kasih, kata Bu Puji. Rasa kasih, kasih agape, kasih ilahi. Rasa kasih ilahi itulah yang menyatukan gereja yang mula-mula, walaupun mereka terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan, bahasa mereka pun bermacam-macam, saudara. Kebiasaan mereka berbeda, tetapi mereka punya satu rasa, kasih agape. Amin. Mari kita hidup sebagaimana gereja mula-mula. Apa dampaknya, saudara? Ayat 47 mengatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Kalau para pemimpin bangsa Yahudi itu selalu mau berbeda dengan rakyat biasa. Rakyat biasa itu dianggap rendah, tidak tahu Taurat. Mereka ahli di dalam Taurat dan lain sebagainya. Mereka menjadi orang yang kalau ada pesta, sudah pesta, mereka pasti mau duduk di tempat paling depan ya, untuk yang istimewa. Kalau naik pesawat begitu adalah tempat untuk mereka yang kaya. Ada kan di pesawat ada kelas ini, dan kelas ini, saudara sekalian. Tetapi masyarakat melihat dan mereka begitu menyukai karena umat Kristen, gereja yang mula-mula adalah umat yang tidak melihat apapun, siapapun keadaannya, ekonominya apapun, semua tidak menjadi masalah, tapi semua satu dalam kasih. Ada orang-orang yang rela mengorbankan hartanya, menjual tanahnya dan lain sebagainya untuk kepentingan bersama. Karena itu
orang-orang yang melihat dan sangat senang terhadap mereka akhirnya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita ingin seperti mereka, kalau kita menghendaki ada jiwa-jiwa diselamatkan, rahasianya satu hal, satu rasa, kasih agape, kasih ilahi ada di dalam hidup kita masing-masing. Lalu kita melihat yang kedua di depan situ ada pohon jambu. Bapak Ibu, waktu mula-mula pohon jambu itu berbuah, saya senang melihatnya. Hijau, indah, segar itu. Satu waktu jambu itu masih belum tua, saya petik satu gitu ya. Saya minta tolong ada yang memetikkan satu karena tinggi ya saudara. Lalu saya buka, saya makan, oh masih muda tapi rasanya kok enak ya. Di dalamnya nggak banyak biji-bijinya dan rasanya itu renyah enak gitu walaupun masih muda. Kalau jambu biasanya sepet ya saudara. Oh, saya senang. Tetapi beberapa waktu kemudian setelah lebih banyak, saya mengambil satu dan saya pecahkan. Wah, orang Jawa bilang kilo ya saudara, karena waktu saya pecahkan di dalamnya ada banyak ulat. Ada banyak ulatnya. Paling tidak satu jambu itu ada 3 ulatnya. Luarnya kelihatan indah, ranum. Ya. Rasanya kalau nggak perhatian, itu buah yang ranum itu langsung digigit, ulatnya akan masuk ke dalam mulut ya saudara. Wah, sejak saat itu, gimana saya tanya, kok ya jambu ini begitu? Orang-orang katakan jambu itu minta dibungkus. Kalau nggak dibungkus, dia begitu. Kenapa? Karena kulit dari jambu itu tipis, saudara. Dan dalamnya juga empuk, tidak keras. Lalu pada waktu jambu itu mulai bertumbuh, akan datang yang cantik dengan sayapnya yang berwarna-warni indah, datang menempel pada jambu-jambu itu. Cantik saudara, indah, sayapnya luar biasa. Apa itu saudara? Kupu-kupu, seolah-olah sangat indah kalau di jambu-jambu itu ada banyak kupu-kupu. Tapi ketahuilah, kupu-kupu menempel di situ, dia sedang memasukkan telurnya ke dalam jambu tersebut. Dan telur itulah yang akhirnya bertumbuh, membuat jambu itu busuk, saudara, tidak bisa dimakan. Ya. Waktu saya membuka jambu yang kedua, ada paling tidak tiga yang busuk di satu jambu. Ada 3 ulatnya, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita itu mungkin dipandang oleh orang luar, beberapa banyak orang melihat kita mungkin hampir seperti gereja mula-mula, walaupun tidak seperti
persis yang sebegitu menyenangkan hati banyak orang. Tetapi ya kalau kita ada nakalan, mereka kita undang, mereka akan melihat kita ini orang-orang yang bersatu hati dalam kasih mempedulikan mereka. Tetapi saudara, itu adalah sesuatu yang kelihatan di luar. Seperti jambu tadi, di luar kelihatannya, mula-mula di luar kelihatannya ranum, tidak ada apa-apanya, ya. Tidak ada busuknya, tetapi ya, kalau sudah sampai lama baru busuk ya. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang dimasukkan oleh sang Pembunuh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sebenarnya biarlah yang indah itu tidak hanya kelihatan di luar. Tuhan mau yang indah itu betul-betul dari dalam. Dari kedalaman hati kita masing-masing, kemudian kedalaman persekutuan kita, sehingga orang luar menikmati keindahan itu. Saudara, sayang, karena hidup kita itu kadang-kadang seperti jambu kristal. Apa maksudnya? Kadang-kadang hati kita itu mudah dihinggapi oleh kupu-kupu tadi yang kelihatannya indah, tetapi akhirnya memasukkan apa saudara? Ular di dalam pribadi kita. Itu banyak anak Tuhan di mana-mana. Mari pagi hari ini kita melihat 3 saja ular yang bisa merusak kesatuan kasih, merusak kepribadian kita. Pertama, kita lihat pandangan negatif terhadap orang lain. Pandangan negatif terhadap orang lain. Kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 10. Mari. Roma 12 ayat 10. Saya bacakan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara yang mana? Semua saudara. Seringkali, kadang-kadang kita mau menjadi orang, menjadi saudara bagi orang-orang yang cocok dengan hati kita. Yang nggak cocok kita pandang negatif. Orangnya nggak enak, ngomongnya nggak enak, kata-katanya nggak menyenangkan hati. Kalau kita sudah pandang yang negatif, kita tidak akan bisa ada dalam kesatuan kasih. Kalau kita sedang menunjuk orang, sebenarnya yang 4 jari kita kemana saudara? Kepada diri kita sendiri. Kenapa? Kita tidak menyadari bahwa setiap manusia punya kebaikan, tapi punya kelemahan. Yang sering kali kita lihat kelemahan orang lain, kejelekan orang lain, kata-katanya yang tidak menyenangkan hati kita. Padahal dia punya kelebihan dari diri kita. Pada saat kita hanya melihat
kejelekan dari orang lain, maka kita tidak melihat kejelekan diri kita sendiri. Kita adalah bagian dari kisah itu. Kita bisa memiliki kebaikan, tapi kita juga punya kelemahan. Kita punya kejelekan. Nah, kalau kita hanya selalu pandang negatif terhadap orang lain, maka itu akan dipakai kuasa kegelapan dalam hidup kita, sehingga kita tidak ada dalam kesatuan kasih Allah. Marilah kita ingat, saya juga punya kejelekan, saya punya kebaikan, saudaraku di dalam Tuhan punya kebaikan, punya kejelekan, tetapi saya akan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Itulah yang Allah kehendaki. Bukan saling mendahului untuk menjadi yang paling hebat. Bukan kita hanya mau dekat, hanya mau senang dengan orang yang sesuai dengan pandangan kita. Orang yang kita pandang negatif, tidak senang. Mari itu dipakai oleh kuasa kegelapan yang seperti kupu-kupu tadi untuk menusuk hidup kita, sehingga hidup kita sendiri ada ulat. Kalau ada ulat dalam hidup kita, ulat pandangan negatif terhadap orang lain, maka kasih Allah itu tidak akan mengalir di dalam kehidupan kita. Benar tidak, saudara? Kalau ada ulat yang dimasukkan oleh kuasa kegelapan di hati kita, maka tidak akan ada kasih Allah yang mengalir di hati kita. Ulat yang kedua adalah persaingan. Kenapa persaingan terjadi? Ingin menjadi yang ingin menjadi yang terapa? Terhormat, terhebat. Umpamanya Ibu Esther memang pinter nyanyi, lalu saya nggak pinter nyanyi. Ibu Esther pinter nyanyi, saya pendetanya nggak pinter nyanyi. Saingan saya Bu Esther ini umpamanya hal itu kelihatannya sesuatu yang remeh, tetapi hati-hati saudara, bahwa itu adalah sesuatu yang disuntikkan oleh kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang mau yang hebat, yang disenangi oleh banyak orang, yang paling istimewa, yang paling pinter, yang paling tidak ada yang bisa main ini kalau bukan saya, kataku, kata Kevin. Ya memang tidak ada. Tetapi jangan menganggap saya gimana? Saya terbaik. Saudara, tiap orang memiliki sesuatu yang baik, tetapi kebaikan itu adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu untuk siapa? Untuk seluruh jemaat, untuk orang lain. Anugerah yang baik dalam hidup kita itu dianugerahkan untuk kita melayani Tuhan dan melayani saudara seiman.
Apa yang ada pada kita bukan dari diri kita sendiri. Kalau Bu Esther pinter nyanyi, itu adalah anugerah Tuhan. Dan untuk melayani yang lain. Karena itu, marilah kita baca dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Saudara, kalau dalam hidup kita ada kasih agape, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu atau suka iri hati. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 7 mengatakan ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita ambil satu saja. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jangan ada perasaan di hati kita bahwa kita adalah orang yang terbaik, orang yang terhebat, orang yang disukai orang lain. Buangkan itu, karena itu adalah benih ulat yang dimasukkan oleh kuasa kegelapan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi jangan ada merasa dan juga merasa tersaingi. Ada teman yang lain, wah Bu Betty suka kemarin bawa pepaya di rumah, bawa ini supaya orang lain senang. Maafkan saya kalau saya pakai itu sebuah gambaran. Jangan sampai kita punya pandangan-pandangan yang seperti itu, karena kita adalah satu dalam kasih agape. Tidak ada jemaat gereja yang mula-mula itu kalau mereka kan dikumpulkan ya, apa yang mereka jual uangnya dikumpulkan, lalu ada orang yang kekurangan itu datang mohon bantuan. Tidak ada yang mengatakan ini jaluk terus. Tidak ada yang begitu, saudara. Semuanya melakukan dengan kasih. Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 yang dulu pernah saya ceritakan, bahwa suami istri yang tidak ada dalam kasih agape itu, ia melihat orang lain dihargai oleh jemaat karena mengorbankan hartanya. Dia mau keluarganya, suami istri ini menjadi orang yang hebat di hadapan jemaat, lalu melakukan sebuah kesombongan yang sungguh sangat menyedihkan. Hanya karena kesombongan itu, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk menjadi orang hebat, keinginan untuk menjadi orang yang disanjung oleh orang lain, disenangi oleh orang lain, dalam satu waktu mereka mati.
mati dihukum Tuhan. Saudara, kenapa begitu? Allah mau menjagai jemaatnya supaya tidak ada ulat itu di tengah jemaat, sehingga mereka dua dihukum mati oleh Tuhan. Mari kita mengingat, jangan sampai ada keinginan sehingga kita merasa bersaing dengan yang lain. Kemudian kita belajar dari satu hal, dari nenek moyang yang paling awal, ialah cemburu atau iri hati. Siapa itu, saudara? Manusia, keturunan Adam dan Hawa yang pertama. Siapa itu? Kain. Kain melihat persembahan dari adiknya Habel. Memang persembahan Habel adalah persembahan yang diajarkan oleh Allah, mengorbankan binatang. Maka pada waktu Habel datang ke hadirat Allah membawa korban binatang yang disembelih, karena itu gambaran tentang pengorbanan Kristus di atas salib, maka awan Tuhan atau asap yang ada di dalam persembahan itu naik tinggi dan menjadi begitu indah. Lalu sampai sama-sama ada dalam persembahan, saudara. Ada dalam persembahan. Tetapi ia katakan, aduh, saya persembahkan hasil bumi saya. Saya tidak mau minta adik untuk dapat binatang untuk dikorbankan. Dia persembahkan hasil pertaniannya. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan, maka pada waktu korban bakaran buah-buahan yang dipersembahkan di situ dibakar, ternyata asapnya tidak naik sama sekali. Lalu Kain menjadi marah. Kain menjadi marah. Tuhan, mengapa persembahan adik saya engkau terima, persembahan saya tidak? Apa yang Tuhan katakan? Kain, lihat. Kain, lihat. Di pintu hatimu ada iblis yang menggoda kamu. Kamu harus menang. Kamu harus menang. Kamu tidak boleh berada dalam iri hati. Kamu harus lihat kesalahanmu. Kalau Tuhan katakan kamu harus menang, berarti Tuhan itu mengasihi Kain, saudara. Tetapi Kain tidak mau mendengar suara Tuhan. Ia mau mendengar suara kuasa kegelapan yang membawa dia hanya dalam iri hati. Saudara, akhirnya apa? Kain dihukum Tuhan. Sebenarnya sebelum Allah menghukum, Allah mengingatkan Kain supaya jangan masuk ulat itu di dalam hidupnya. Tetapi Kain tidak mau mendengar. Dan apa yang dilakukan Kain? Karena iri hati, karena cemburunya, karena ketidaksenangannya, maka dia membunuh adiknya sendiri. Dan Tuhan menghukum dia sehingga dia tidak bisa berada di tempat itu. Dia akan jadi pengembara dan lain sebagainya. Lalu Kain berkata, nanti kalau saya mengembara itu berat hukuman Tuhan. Kalau saya mengembara, saya
percaya ada satu orang yang akan membunuh saya supaya saya tidak jadi pengembara, katakan. Tetapi Tuhan katakan siapa yang membunuh Kain akan mendapat hukuman 7 kali lipat. Dan saudara, bukan hanya waktu itu Kain dihancurkan oleh kuasa kegelapan, tetapi kalau saudara membaca terus dari Kejadian pasal 5 sampai Kejadian pasal 6, di mana sebelum air bah itu meliputi bumi, membunuh semua manusia kecuali keluarga Nuh, di sana dikatakan bahwa anak-anak Allah melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik, lalu anak-anak Allah itu mengambil anak-anak manusia itu menjadi istrinya, gitu ya, menjadi bagian dari keluarganya. Dan kemudian karena anak-anak Allah itu mengambil anak-anak manusia itu, sehingga akhirnya mereka bercampur dan mereka semua melakukan kejahatan. Anak-anak Allah itu siapa? Keturunan Adam dan Hawa, Set dan yang lain. Anak-anak manusia itu siapa? Keturunan Kain. Keturunan Kain juga. Dan akhirnya terjadilah air bah. Allah menghukum semua manusia karena dosa dan kejahatan mereka. Saudara ketahuilah, dari hati yang iri satu hal akhirnya menjadi begitu dan terus menerus sampai kepada generasi seterusnya di bawah atau anak cucu dari Kain menjadi anak-anak manusia yang melakukan kejahatan, sehingga akhirnya terjadi air bah. Saudara, mari kita ingat, mari kita perhatikan bahwa kelihatannya kecil Kain seperti itu ya. Kelihatannya akibatnya hanya dirinya sendiri, tetapi ternyata akibatnya terhadap keturunan demi keturunan, sehingga Allah menghukum semua manusia pada waktu itu. Mari kita ingat, jambu itu yang ada ulat di dalamnya, kalau dibiarkan terus, akhirnya di jalan situ ada banyak jambu-jambu yang busuk jatuh di sana. Ada banyak jambu-jambu yang busuk jatuh di sana karena membiarkan iri hati ada di dalam hidupnya. Itulah gambaran dari kehidupan tadi. Karena itu, marilah kita sebagai anak-anak Allah, jangan membiarkan si iblis menusukmu dengan memberikan ulah dalam hidup. Kalau engkau tahu, engkau telah salah, datang kepada Tuhan, minta Tuhan ampuni, minta Tuhan ubahkan hidupmu, supaya jangan akhirnya tidak hanya menyebabkan busuknya kehidupan Kain, tapi busuknya kehidupan generasi yang berikut. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berikan hidup kita untuk hidup dalam kesatuan kasih. Ya. Mari kita lihat bagaimana hidup dalam kesatuan kasih. Kasih itu menerima orang lain sebagaimana
adanya, menerima siapapun sebagaimana adanya. Kasih itu suka yang ketiga, kasih itu punya empati, punya kepedulian. Kepada siapa, saudara? Coba lihat di Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Tolong baca dengan keras. Mari, siapa yang sudah dapat? Roma 12 ayat 15, demikian firman Tuhan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jangan orang yang berhasil itu kita anggap saingan kita. Jangan orang yang kelihatannya tidak menyenangkan kita anggap orang yang tidak menyenangkan kita. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Salahnya Kain apa? Seharusnya dia bersukacita melihat adiknya, persembahannya diterima oleh Allah. Dan melihat dirinya sendiri, apa salahnya? Tetapi karena dia tidak terbuka, maka saudara, dia menjadi jatuh. Jadi bersukacitalah dengan saudara kita yang bersukacita. Bersukacitalah kalau saudara kita menjadi maju di dalam Tuhan. Bersukacitalah kalau saudara kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Bersukacitalah dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau saudara kita punya keperluan, kalau saudara kita punya kebutuhan, dan kita masih bisa menolong, lakukan itu, saudara. Kalau saudara kita sedang dalam keterpurukan, mari kita menyatakan kasih agape itu dengan menolong mereka. Siapakah yang bisa menolong saudaranya yang lain? Siapa, saudara? Kita semua bisa. Bukan orang kaya, bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat. Kita semua dapat dipakai oleh Allah untuk memiliki empati, memiliki kepedulian, berusaha menolong orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian kasih bersukacita dengan yang bersukacita. Suatu saat ada suami istri, yang istrinya ini menemukan suaminya itu kok WA-WA-an dengan wanita lain. Suaminya yang kepada dirinya itu nggak pernah mengatakan aku mencintai kamu, lah kok kepada wanita yang lain itu dikatakan aku cinta. Saudara, wanita ini tentu menjadi begitu sedih. Tetapi wanita ini dekat dengan Tuhan. Dan satu saat waktu tidur, Tuhan memberi dia mimpi. Dia mimpi apa? Di bawah bantalnya itu ada ulat. Ulat yang kalau puji tahu ulat itu ya tentu akan sangat takut ya, karena tidak suka dengan ulat ya. Ulat itu apa ya? Yang banyak bulunya dan hitam gitu, yang ada bulunya mencocok-cocok gitu ya. Ulat itu ada di bawah bantal, dan ulat itu berusaha mencocok-cocok bantal itu. Tapi ternyata
dia tidak bisa menembus, tidak bisa mengenal wanita itu. Lalu dia keluar dari situ, keluar ulat itu dari situ, dan kemudian ulat itu berubah rupa, saudara. Berubah rupa itu dalam mimpi itu jelas seperti itu, berubah rupa. Jadi dia punya apa ya, seperti yang mencocok-cocok tadi, warna-warni gitu. Terus ulat itu pergi kemana? Ulat yang berubah rupa itu apa ya, ini tangannya mengenai tangannya sang suami. Lalu setelah bangun dari tidur, istri itu berbicara kepada suami bahwa yang sang suami lihat cantik, indah, itu sebenarnya adalah ulat, ya, kuasa kegelapan yang mencoba menghancurkan dirinya. Yaitu sesuatu yang memang pernah terjadi. Itu artinya Tuhan mau mengingatkan sang pria itu bahwa sebenarnya waktu dia dihinggapi oleh yang kelihatan cantik, kelihatan menarik, sebenarnya itu adalah ulat, ya. Ulat kuasa kegelapan sedang mau menghancurkan hidupnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian juga dengan jambu kristal ini. Kita semua sebenarnya seperti jambu kristal ini, saudara. Nampaknya kita mudah dihinggapi oleh kupu-kupu tadi, dan mudah kupu-kupu tadi menyuntikkan hal yang negatif kepada kita. Tetapi tidak dibiarkan oleh Allah seperti itu. Waktu saya pergi dengan teman-teman guru pergi ke pantai sana, ada guru yang mengatakan, saya mau bawa buah-buahan, tapi saya tidak bisa bikin rujak manis, bumbu rujak manis. Lalu saya WA, wes saya aja yang bawa bumbunya. Waktu sampai di sana, saya senang sekali, ya, karena saya ingin makan jambu kristal itu. Saya senang sekali. Ada guru yang membawa jambu kristal itu banyak, dan waktu dipecah semua segar, tidak ada ulat sama sekali, gitu, ya. Lalu saya tanya kepada guru itu, dari mana Bu? Beli di mana ini? Dari tempat kakak saya. Kakak saya itu punya ladang yang ditanami jambu kristal ini. Tetapi karena itu ladang usaha, jadi setiap jambu yang ada di sana pasti dibungkus. Hasilnya jadi seperti itu, pasti dibungkus. Kita lihat para pengusaha pertanian jambu, dia membutuhkan apa, saudara? Plastik pembungkus jambu kristal. Ya, di sana ditulis plastik pembungkus jambu kristal. Jambu kristal itu dibungkus supaya tidak dimasuki ulat, dan hasilnya sangat bagus. Saudara, demikian kita seperti jambu kristal. Kuasa kegelapan bisa menusukkan sesuatu, tetapi kalau hidup kita itu dibungkus dengan sesuatu yang dapat menghalangi kupu-kupu tadi, yaitu Roh Kudus.
Jikalau kita hidup dilingkupi, seluruh hidup kita dilingkupi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan menjagai kita sehingga kita tidak, ya katakan, terkontaminasi atau kita tidak terkena apa yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Dan kalau Roh Kudus itu melingkupi kita, maka Roh Kudus yang membawa kasih Allah itu, kasih Allah akan mengalir dalam hidup kita sehingga kita tidak mengizinkan ulat-ulat itu masuk dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatasi keadaan, kita tidak bisa menjadi orang yang kuat, gagah, menang tanpa Roh Kudus meliputi hidup kita. Kita semua ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Tetapi jikalau kita memberikan diri kita dilingkupi oleh Roh Kudus, hati kita itu selalu berkata, Tuhan, aku rindu hadirat-Mu, aku rindu Engkau memenuhi hidup. Aku rindu Roh Kudus melingkupi seluruh kehidupanku, sehingga kuasa kegelapan tidak bisa melakukan hal yang negatif, maka itu akan terjadi. Roh Kudus akan melingkupi kita jikalau hati kita merindukan Dia. Kalau kita tidak peduli dengan Dia, kita tidak akan mengalami. Mari saudara, saat ini kita berkata kepada Tuhan, jiwaku merindu. Kalau kita berdoa, kita berikan hati kita untuk merindukan hadirat Allah. Mari saya persilakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan datang ke hadapan hadirat Allah dan kita berkata, Tuhan, saya perlu Engkau, saya perlu Roh-Mu memenuhi hidup. Ya
ampuni kita. Kita mohon Allah ubahkan kita, perbarui hidup kita, agar kita menjadi seperti jamu kristal yang indah, yang segar, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jikalau kita satu dalam kasih agape, maka tiap-tiap hari Allah akan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mari kita bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan. Minta Roh Kudus menerangi hati kita, mengubah dan memberkati kita. Ibu Nyoto akan berdoa buat kita. Bapa di dalam surga, siang hari ini kami sungguh mengucap syukur Bapa, karena Roh Kudus-Mu Tuhan murapi setiap hati kami. Tapi saat ini Tuhan, kami datang dengan penuh rendahan hati kami. Kiranya tilik hati kami Tuhan. Sudahkah kami berkenan di hadapan-Mu? Bapa, kami manusia yang lemah. Seringkali kami memasukkan pula-pula itu. Tapi saat ini ampuni kami Tuhan. Tolong kami. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengurapi setiap hati kami. Kami percaya Bapa, Engkau menjamah setiap kami. Jadikan kami jemaat seperti jemaat yang mula-mula. Kasih itu boleh terpelihara di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Engkau berikan kami roh untuk saling mengasihi. Tidak ada yang lebih daripada yang lain Tuhan. Biarlah kemuliaan semuanya hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kami percaya mulai saat ini Tuhan, Engkau buka hati kami masing-masing. Engkau persatukan kami dengan kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami menjadi jemaat yang mengasihi Engkau, yang mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan setiap hari, setiap saat mengurapi hati kami, menyadarkan hati kami, membuka hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengasihi satu di antara yang lain ya Tuhan. Saling mendukung di dalam iman percaya kami kepadamu, saling mendukung di dalam kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami jemaat-Mu ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk saling merendahkan diri kami di hadapan-Mu, untuk saling menghormati kami di antara yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Roh Kudus-Mu memimpin setiap langkah hidup kami. Bapa, kami percaya saat ini Engkau telah mengubah hati kami. Kami akan terus mengasihi Engkau, mengasihi orang-orang yang di sekeliling kami, mengasihi saudara kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa berkat melimpah atas kami. Biarlah semua demi kemuliaan nama Tuhan. Di nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir dan saudara-saudara kita yang mengalami sakit, supaya tangan Tuhan atas mereka. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang tidak bersama dengan kami. Bapa, ulurkan tangan-Mu atas mereka. Tolonglah mereka, angkatlah mereka, kembalikan mereka. Biarlah mereka berada di dalam satu kasih agape yang Engkau satukan kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat mereka-mereka yang sedang sakit. Saat ini kami berdoa buat Bakti yang sedang sakit Tuhan. Walaupun ada di tempat ini, tapi kami percaya mujizat-Mu terjadi saat ini. Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sedang mengalami sakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk
jamah mereka, supaya mereka akan sehat, mereka kembali bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Kami juga berdoa buat Bupati Tuhan. Tuhan kuatkan hidupnya, Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat bagi anak cucunya. Namamu dipermuliakan di dalam segala perkara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang membungkus kita, yang menyertai kita, yang melindungi kita, yang menjagai kita dan memberkati kita. Biarlah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Ada pengumuman besok